Oke guys, balik lagi bersama DCR Motovlog. Video kali ini sebenarnya seputar pengecatan lengan ayun, tapi pas tadi dibongkar, ternyata di bagian lengan ayun ada keropos di sisi kiri. Di sini sudah bocor akibat karat. Jadi untuk pengecatan kita skip dulu, kita perbaiki dulu bagian yang keropos ini, kemudian kita masuk ke proses pengecatan. Oke guys, jadi untuk proses perbaikan akan saya kerjakan sendiri. Hitung-hitung buat hemat biaya. Kebetulan di rumah ada alat, jadi mau diperbaiki sendiri. Untuk tahap awal di sini saya bersihkan dulu karena banyak oli yang menempel. Ini saya cuci pakai air sabun sambil digosok menggunakan serat kawat. Oke guys, jadi ini di bagian lengan ayun kiri. Terpaksa ini saya copot dulu untuk mengganti keropos yang ada di bagian ini. Jadi nanti ini akan kita cutting, kita ganti dengan plat baru, kemudian ini kita pasang lagi. Ini memang lumayan parah. Dan ini bagian penutupnya, ini bekas pasir yang terperangkap di sini guys. Oke guys, jadi ini kita sudah cutting di bagian yang keropos. Ini tinggal kita ganti dengan plat yang baru. Oke, jadi ini hasil pemasangan plat baru sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal memasang lagi bagian penutup. Jadi teman-teman mohon jangan dibully untuk hasil pengelasannya, ini sangat berantakan, tapi mudah-mudahan ini sudah lumayan kuat. Kemudian untuk penutup juga sudah terpasang dan hasilnya seperti ini. Ini juga sudah dirapikan menggunakan gerinda. Dan untuk proses pengelasan sengaja tidak saya tampilkan biar menghemat waktu. Kemudian di sini sebelum kita lanjut ke proses finishing atau pengecatan, di sini saya mau tambahkan lubang agar supaya ketika ada air itu tidak tertahan lama, langsung keluar melewati lubang yang nantinya akan kita buat. Dan hasilnya seperti ini. Ini yang di sebelah kiri, ini posisi lengan ayun bagian bawah. Jadi itu dia hasilnya guys. Ada lubang untuk mempermudah air yang terperangkap biar lebih cepat keluar. Nah, di tahap terakhir kita tinggal lanjut ke pengecatan. Di sini saya menggunakan cat piton dengan warna dasar primer grey 9120. Untuk cat luar menggunakan warna hitam dengan kode 9109. Lapisan akhir menggunakan clear 9128. Oke guys, jadi kita sudah tiba di akhir video. Sudah kita lihat bersama proses perbaikan lengan ayun yang keropos, dan di sini saya mau sampaikan pengamatan saya ada 3 hal yang menyebabkan lengan ayun motor Vixion saya ini kena keropos. Yang pertama, kemungkinan karena penyebab
air asin, karena setiap kali saya berangkat kerja saya sering lewat jalan tepi pantai atau boulevard, dan di situ kadang kalau cuaca bergelombang air laut sering tergenang di jalan aspal, makanya di Lengan Ayun itu mungkin terkena air asin. Kemudian yang kedua, mungkin juga karena faktor usia dari motor ini, karena Vixion ini saya ambil tahun 2015, jadi sudah hampir 10 tahun. Motor ini sudah lumayan lama sehingga sudah waktunya mungkin terkena keropos. Dan yang ketiga, mungkin karena terlalu sering dicuci atau terkadang sering kena air hujan, sehingga bagian lengan ayun ini juga tidak luput dari karat. Karena memang kalau kita perhatikan di bagian lengan ayun yang ada celahnya itu, dan posisinya juga kan berdekatan dengan rantai, jadi sudah pasti di situ jadi sasaran pasir dan juga air. Nah, kalau kita tidak perhatikan, di situ ternyata jadi tempat bersarangnya pasir. Apalagi kalau musim hujan, pasir kena air, kemudian tidak kita bersihkan, maka terjadilah karat sampai menyebabkan keropos di bagian lengan ayun ini. Oke, jadi ini untuk hasil akhir setelah terpasang, dan ternyata di sini terdapat minusnya guys. Untuk minusnya itu yaitu di bagian lengan ayun, untuk lebarnya agak berkurang, kira-kira sekitar 5 mm, sehingga mengakibatkan pemasangan ban belakang agak sulit. Jadi seharusnya sebelum dibongkar bagian yang keropos, itu seharusnya diberi skor sementara di bagian belakang lengan ayun, agar supaya ketika bagian skor depan dibongkar itu tidak terjadi perubahan ukuran lebar di lengan ayun. Tapi karena saya lupa memasang skor, sehingga agak mengecil untuk lebar lengan ayunnya. Jadi ini pembelajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini masih bisa diperbaiki dengan cara didorong menggunakan dongkrak mungkin, atau jika teman-teman sudah pernah melakukan hal yang sama, mungkin bisa tulis di kolom komentar kira-kira seperti apa cara memperbaikinya agar motor saya ini juga bisa diperbaiki. Terima kasih.